Bab 536. Sebelum Ishak bisa mengatakan sesuatu, Jenson mengejek dengan dingin, hentikan omong kosong. Jika garnisun mengenal orang seperti itu, mengapa kamu jatuh ke keadaan yang menyedihkan? Keluarga Fletcher memutuskan untuk mengabaikan garnisun. Bagi mereka, garnisun itu seperti badut. Kami hanya mengundang keluarga Garrison ke pesta pernikahan untuk mempermalukan mereka. Mereka tidak akan berada di sini jika bukan karena alasan itu. Secara alami, mereka tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Semua orang sangat menantikan kedatangan orang yang memberikan cinta dunia, terutama para Fletcher. Selanjutnya, tiba saatnya bagi para tamu untuk memberikan hadiah uang tunai untuk pernikahan. Setelah status keluarga Fletcher naik, banyak dari hadiah uang tunai yang mereka terima berjumlah puluhan atau ratusan ribu. Contohnya adalah Glenn Rogers, yang memberi hadiah 100 ribu. Charles bahkan memberikan hadiah uang tunai 10 juta, menyebabkan Jenson dan yang lainnya tertawa kegirangan. Mereka menghasilkan 20 hingga 30 juta hanya dengan mengatur pernikahan. Tak ketinggalan, ada juga kalung 800 juta. Mereka mendapat banyak keuntungan mulai hari ini. Setelah semua orang selesai memberikan hadiah mereka, Hailey, pengawas kantor pusat Northampton Bank, berjalan mendekat. Nona Stinson, mengapa Anda ada di sini? Banyak orang yang hadir mengenali Hailey. Keluarga Fletcher menyambutnya dengan hormat karena mereka akan banyak berinteraksi dengan kantor pusat di masa depan. Apakah Anda di sini untuk menghadiri pernikahan putri saya juga, Miss Stinson? Tanya Ishak sambil tersenyum. Hailey menggelengkan kepalanya. Halo, Miss Lauren. Saya di sini untuk memberikan hadiah pernikahan seorang tamu kepada Anda. Karena harganya sangat mahal, saya sendiri yang datang ke sini. Hah? Lauren terkejut sekaligus senang. Seberapa mahalkah hadiah yang menjamin supervisor berpangkat tinggi dari kantor pusat untuk melakukan kunjungan langsung? Kamu telah menerima cinta dunia, kan? Tanya Hailey sambil tersenyum. Hah? Iya, aku sudah menerimanya. Lauren tercengang, tidak menyangka orang yang memberinya kalung itu akan memberikan hadiah uang juga. Dia sudah mengirimiku hadiah. Apakah dia masih memberiku hadiah uang tunai? Lauren merasa sedikit malu. Tentu saja. Lagi pula, itu masalah yang terpisah. Hailey mengeluarkan cek dan membaca, orang itu akan memberi Anda hadiah uang tunai 888.888.888. Ketika Lauren melihat deretan angka yang panjang di cek itu, dia hampir pingsan karena syok. Hadiah uang tunai lebih dari 880 juta. Sungguh tontonan yang agung. Orang macam apa dia? Ini ceknya. Tugasku selesai. Hailey dan sesama staf bank kemudian pergi. Lauren memegang cek itu dengan tangan gemetar, memastikan berulang kali bahwa ada 9, 8, tertulis di sana. Hailey telah mengirimkan cek itu kepadanya secara pribadi, jadi itu pasti tidak dipalsukan. Astaga, siapa ini? Dia memberi saya kalung 800 juta dan hadiah uang tunai dalam jumlah yang lebih besar. Keluarga Fletcher sedang berada di atas bulan. Dengan teman seperti itu, mereka merasa sangat bangga pada diri mereka sendiri. Keluarga Fletcher akan menjadi keluarga paling kuat di Northampton di masa depan. Kali ini, bahkan Charles dan Kane tercengang. Orang ini sangat boros, menghabiskan hampir 2 miliar sekaligus. Karunianya menunjukkan bahwa dia pasti sangat kaya. Tunggu, ada yang tidak beres. Charles mengerutkan kening. Dia telah menyelidiki latar belakang keluarga Fletcher secara menyeluruh. Mereka tidak terkait dengan siapapun yang begitu kuat. Dia bahkan telah menyelidiki kerabat jauh mereka, tetapi tidak ada orang seperti itu yang muncul. Siapa ini? Lauren merasa semuanya seperti mimpi. Apakah saya punya teman seperti itu? Siapa yang akan memberikan hadiah besar seperti itu di pernikahan saya? Dia sangat ingin mengetahui identitas orang misterius itu. Bu, sudah waktunya untuk pernikahan. Apakah kita mulai sekarang? Tanya tuan rumah. Tunggu sebentar, dia belum datang, jawab Lauren. Meskipun dia tidak tahu siapa itu, pernikahan hanya bisa dimulai setelah dia tiba. Benar, kenapa Levi belum datang? Bab 537. Apakah Levi masih berani datang ke sini dan membuat keributan? Dia mungkin kembali setelah diintimidasi oleh banyak mobil mewah yang diparkir di pintu masuk. Itu benar, Levi adalah pria yang cerdas. Dia tahu bahwa jika dia menghadiri pernikahan, dia pasti akan dipermalukan. Bagaimana dia masih berani datang? Sayang sekali,
Aku tidak bisa menyaksikan adegan Levi menangis terseduh-seduh. Isaac dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Ini juga sangat disayangkan bagi Lauren. Kenapa Levi tidak datang? Saya ingin menunjukkan kalung dan ceknya. Lalu, aku akan memberitahunya secara pribadi bahwa ini adalah pernikahanku. Ketika Ben mendengar mereka, dia mengejek dengan dingin, "Jangan khawatir, Levi akan datang. Dia pasti tidak akan melewatkan pernikahan ini. Namun, kamu harus mempersiapkan diri secara mental." Terkejut. "Diam, jangan katakan apa-apa." Ketika Isaac mendengar kata-katanya, dia menjadi marah dan ingin memukul Ben. Pada saat itu, beberapa mobil biasa tiba di pintu masuk villa. Resepsionis di pintu masuk melihat mobil dan tertawa dingin. Bagaimana mungkin seseorang dengan mobil seperti ini berani menghadiri pernikahan sebesar itu? Namun, ekspresinya membeku saat melihat orang-orang turun dari mobil. Itu adalah sekelompok orang yang sangat bergengsi, para pemimpin Northampton. Ketika mereka tiba di pesta pernikahan, keributan besar meletus di antara kerumunan. Selain Charles dan beberapa orang lain yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, semua orang berdiri. "Tuan Nielsen, mengapa Anda ada di sini?" Bahkan 3 wakil kapten juga ada di sini. Sekretaris Davis, Kapten Field, Direktur Evans. Jenson hampir terhuyung-huyung ke lantai setelah melihat kedatangan Jesse Nielsen dan para pemimpin utama Northampton. Apakah orang-orang terkemuka seperti itu juga menghadiri pernikahan? Isaac dan yang lainnya melebarkan mata mereka dengan tak percaya. "Selamat atas pernikahan Anda, Miss Fletcher. Kami di sini hari ini dengan akun pribadi. Anda tidak perlu gugup," jelas Jesse sambil tersenyum. Lauren harus mencubit pipinya untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Bahkan para pemimpin Northampton datang untuk menghadiri pernikahanku. Betapa suatu kehormatan besar. Jesse Nielsen dan yang lainnya menyapa Tristan dan memberi selamat kepada pengantin pria. "Kami telah mendengar tentang Anda, Tuan Park." Jesse dan yang lainnya kemudian menyapa Charles. Keluarga Fletcher bertukar pandang, mereka sekarang mengerti apa yang terjadi. Jesse dan yang lainnya datang untuk pernikahan karena Triple Group. Dengan pemahaman baru ini, Lauren langsung bertanya-tanya apakah orang yang memberinya kalung itu juga terkait dengan Triple Group. Apakah grup 3 mengirimnya ke sini? Dan kenapa Levi belum juga datang? Dia kehilangan begitu banyak. Ketika Lauren memikirkannya, dia langsung menelepon Levi. "Apakah kamu di sini belum?" tanya Lauren. "Aku sampai. Ada kemacetan lalu lintas di jalan. Aku segera sampai," jelas Levi. "Senang sekali kamu datang," kata Lauren sambil tersenyum. "Aku pasti akan membuat pintu masuk yang megah di pernikahanmu dan memperlakukannya dengan sangat penting." Levi benar-benar memperlakukannya seperti seorang adik perempuan. Bagaimanapun, dia selalu menempel padanya ketika mereka masih anak-anak. Setelah diingatkan oleh Zoe, Levi memperlakukan pernikahan ini dengan sangat penting. Segera, beberapa tank berhenti di pintu masuk villa. 2 baris tentara berlari ke tempat pernikahan, melapisi kedua sisi karpet merah. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Lauren juga menatap pintu masuk dengan heran. Setelah itu, beberapa orang yang mengenakan seragam militer muncul di pintu masuk. Sosok yang menjulang tinggi muncul, dikelilingi oleh beberapa orang. Dia mengenakan seragam militer hijau, dengan 5 bintang emas disulam di bahunya. Bab 538. Ketika 2 barisan tentara memasuki venue, semua orang menahan napas dan menatap dalam diam. Bahkan ekspresi Kane dan Charles membeku, mata mereka melebar karena terkejut. Mengapa tentara tiba-tiba menerobos masuk ke tempat pernikahan? Semua orang, termasuk Jesse dan yang lainnya, berdiri dan memusatkan perhatian mereka pada pintu masuk. Mereka tahu siapa orang itu. Ekspresi suram di wajah garnisun telah menghilang, mereka sekarang menyeringai cerah. Dia akhirnya di sini. Satu demi satu, pria berseragam militer muncul. Semua memiliki bordir bintang di bantalan bahu mereka. Selain Perci yang memiliki 2 bintang, ada 5 pria dengan 1 bintang di pundak mereka. Raja Perang. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Kane mengerti apa artinya ini. Apakah mereka di sini untuk memberi selamat kepada putriku atas pernikahannya? Seru Isaac kaget, sangat gembira sampai matanya hampir keluar dari rongganya. Ini juga merupakan pikiran pertama di benak keluarga Fletcher. Semua orang berpikir bahwa orang yang memberi Lauren kemudian Love of the World dan hadiah uang tunai 880 juta akhirnya muncul. Wow,
Aku tidak pernah menyangka orang itu adalah perwira militer berpangkat tinggi. Ini adalah momen paling terhormat dari keluarga Fletcher. Teriak Isaac, sangat senang sampai dia menangis. Orang-orang paling terkemuka di militer, pemerintahan, dan bisnis berkumpul di pernikahan Lauren. Saat semua Fletcher menyeka air mata mereka secara emosional, sebuah pertanyaan muncul. Siapa yang mengirim hadiah? Lauren berdiri di sana dengan linglung, masih tidak dapat memahaminya. Lagi pula, dia tidak memiliki hubungan dengan militer. Kane terus gemetar saat keringat dingin terbentuk di telapak tangannya. Dia paling takut bertemu tentara Erudia. Dia tidak pernah berpikir dia akan dihadapkan oleh 5 raja perang. Charles dan Tristan tercengang. Sebuah keluarga Fletcher belaka berhasil memobilisasi para pemimpin puncak Northampton. Dan sekarang, bahkan beberapa raja perang telah tiba. Apakah mereka benar-benar Fletcher? Mereka telah menyelidiki keluarga Fletcher secara menyeluruh. Namun, Fletcher yang mereka kenal memiliki sejarah bersih tanpa kekuatan kuat yang mendukung mereka. Ini membuat Fletcher lebih mudah dikendalikan. Namun, sekarang sepertinya mereka adalah keluarga paling kuat di kota. Jesse, Xavier, dan yang lainnya langsung berjalan menuju para tamu yang baru tiba. Mengambil napas dalam-dalam, Jenson menyeka air matanya dan buru-buru bergegas ke arah mereka. Sementara itu, keluarga Fletcher mengikuti di belakangnya. Bahkan Lauren sangat bersemangat dan gugup. Oh, benar, Levi tidak datang. Dia tidak boleh datang pada saat ini. Jika dia menyinggung orang-orang ini, dia akan dihukum. Sementara Lauren mengikuti yang lain, dia menelepon dengan cepat. Meskipun panggilan itu tersambung, tidak ada yang mengangkat. Ambil cepat. Apa yang kamu lakukan, Levi? Gumam Lauren cemas. Apa yang membuatnya lebih gugup adalah bahwa nada dering terdengar di suatu tempat di depannya. Itu tidak mungkin kebetulan, kan? Apakah dia benar-benar tiba pada saat ini? Lauren hampir membeku di tempat. Levi, cepat ambil. Dia sangat cemas sehingga dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Lauren segera tiba di depan semua orang dan dapat dengan jelas melihat wajah Percy, Azure Dragon, dan yang lainnya. Itu benar-benar 5 raja perang. Kane menarik napas dalam-dalam, berharap tidak lebih dari bersembunyi di dalam lubang. Pada saat itu, seseorang melangkah masuk, disertai dengan nada dering di teleponnya. Lauren menutup matanya dengan putus asa. Mengapa Levi datang pada saat ini? Sial, oh benar, aku harus mematikan ponselku dengan cepat. Lauren menjawab tepat waktu dan langsung menutup telepon. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah yang sangat familiar. Levi telah datang. Bab 539, Le. Keluarga Fletcher dan semua orang juga melihat Levi. Namun, ketika mereka hendak memanggilnya, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semua raja perang berpisah dan membentuk jalan bagi Levi. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa Levi tidak mengenakan jas. Alih-alih, apa? Dia memakai seragam militer. Ketika Lauren dan yang lainnya melihat Levi dalam seragam militer, rahang mereka ternganga kaget. Mereka melebarkan mata mereka untuk melihat lebih dekat, berulang kali mencoba memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Levi benar-benar mengenakan seragam militer. Kemudian, ratusan orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke bantalan bahu Levi untuk melihat pangkat militernya. 1, 2, 3, 4, apa, 5 bintang. 5 bintang utuh. Dewa Perang Bintang 5. Hanya ada satu Dewa Perang Bintang 5 di seluruh Erudia, pelindung negara. Apakah Levi adalah Dewa Perang Erudia? Ini. Pada saat semua orang tahu apa artinya semua ini, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka berdiri terpaku di tempat. Kane melirik Levi, lalu ke Kirin dan yang lainnya. Dewa Perang selalu ditemani oleh Raja Perangnya, yang merupakan Brigadir Jenderal dengan hak mereka sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa Levi adalah Dewa Perang. Dia adalah Dewa Perang yang mengalahkan aliansi 18 bangsa dengan kecerdasan dan kekuatannya yang tak tertandingi. Dia adalah orang yang ditakuti oleh semua bangsa di dunia. Dewa Perang, mimpi buruk tentara bayaran di seluruh dunia, kehadiran paling menakutkan yang diketahui negara-negara asing, dan orang yang paling ditakuti Kane. Astaga, bagaimana aku bisa bertemu dengan Dewa Perang di sini? Ketika Kane bertemu dengan tatapan Levi, dia tidak bisa menahan diri lagi dan berlutut. Dia tidak terlihat seperti petarung taekwondo paling kuat. Bahkan Charles sangat ketakutan. Levi sebenarnya adalah Dewa Perang. Satu-satunya Dewa Perang Bintang 5 di Erudia.
Saya mengerti sekarang. Saya mengerti semuanya. Grup Morris memiliki God of War yang mendukung mereka selama ini. Kalau tidak, mengapa saya tidak bisa mengetahui identitas pendukung? Itu juga menjelaskan bagaimana grup Morris dapat menaklukkan seluruh Hampton Utara dalam waktu yang singkat. Dan mengapa Scott sangat gagal. Itu semua karena Dewa Perang. Tidak heran dia berani mengancam Triple Group seperti itu. Kita celaka. Ini adalah akhir dari kita. Kaki Charles melemah dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Semua orang terperangah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dua anggota terkemuka kelompok Triple berlutut ketakutan? Jesse dan yang lainnya berjalan menuju Levi dan menyapanya secara bersamaan. Salam, Dewa Perang, Tuan. Ini adalah pengumuman terang-terangan kepada semua orang bahwa dia benar-benar Dewa Perang. Dewa Perang. Serius, aku benar-benar bertemu dengan Dewa Perang dalam hidupku. Keributan besar meletus di antara kerumunan dengan semua orang menatap Levi dengan penuh kekaguman. Dia adalah Dewa Perang Erudia. Dia adalah kepercayaan semua orang. Keluarga Garrison merasa sangat bangga ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak peduli apa, Levi masih dari keluarga Garnison, dan pernah menjadi bagian dari Garnison. Joseph dan yang lainnya melirik ke arah Fletcher. Seolah-olah mereka disambar petir, para Fletcher berdiri di sana lumpuh. Mereka tersesat dalam pikiran mereka dan pikiran mereka menjadi kosong. Ketuk, ketuk, ketuk. Dengan sepatu bot militernya, Levi berjalan perlahan menuju Lauren dan Tristan. Dia berkata sambil tersenyum, "Selamat atas pernikahanmu, Lauren. Aku harap kamu akan bahagia selamanya. Kamu seperti adik perempuan bagiku." Lauren mengangkat kepalanya perlahan dan bertemu dengan tatapan Levi, pikirannya masih kosong. Air mata mengalir di pipinya karena dia tidak bisa menahan emosinya lagi. Bab 540. Levi kemudian melirik Tristan dan berkata, "Karena dia telah memilihmu, kamu harus memperlakukannya dengan baik." Aku. Tristan masih trauma karena tubuhnya bergetar dan giginya bergemeletuk. Apa yang harus saya katakan? Dengan Levi berdiri di depanku, aku merasa sangat terintimidasi. Tristan hampir tidak bisa bernapas karena tekanan. Bahkan, dia sangat ingin berlutut di depan Levi. Di sisi lain, Lauren sudah menangis. Tempat itu begitu sunyi sehingga semua orang bahkan bisa mendengar pin drop. Hanya isak tangis Lauren yang bergema di seluruh aula, terdengar sangat menyedihkan dan menyedihkan. Semakin banyak yang mendengarkannya, semakin dingin yang dirasakan mengalir di tulang belakang. Mer Fletcher, Mrs. Fletcher. Lama tidak bertemu. Sambil menyeringai, Levi menyapa semua orang di keluarga Fletcher. Ketika Jenson melihat lebih dekat ke wajah Levi, dia berteriak. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya dia sudah pingsan. Isaac, Sam, dan yang lainnya hampir tidak bisa berjalan lagi. Kaki mereka gemetar. Keringat mulai terbentuk di dahi mereka saat mereka tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Levi bisa menjadi dewa perang? Bukankah dia masuk penjara? Bagaimana dia menjadi dewa perang yang tak tertandingi? Berita ini terlalu mengejutkan bagi mereka dan mereka hampir tidak bisa menerima kenyataan untuk saat ini. Mereka berada di ambang gangguan mental. Jika mereka tidak tahan lagi, mereka bahkan mungkin mati karena serangan jantung. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Garrison mengatakan bahwa mereka akan menyesalinya. Mereka sudah tahu identitas Levi. Oleh karena itu, mereka telah memperingatkan para Fletcher untuk tidak merasa menyesal dan bersiaplah secara mental. Pak Fletcher yang tua itu terlalu kewalahan dengan pengakuan bahwa dia pingsan. Di mata keluarga Garrison, para Fletcher bertingkah seperti badut. Penyesalan besar melanda setiap Fletcher. Keluarga Fletcher sekarang merasa kosong di dalam, seolah-olah mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kesalahan ini akan menjadi penyesalan abadi bagi mereka. Garnison benar. Levi tidak menyesal. Satu-satunya yang merasa seperti itu adalah Fletcher. Di hadapan Dewa Perang, Tristan bukanlah siapa-siapa. Jadi bagaimana jika dia dari Triple Group? Seberapa pantas dia? Dia bahkan tidak cukup layak untuk berdiri di samping Levi. Para Fletcher ambruk ke tanah satu persatu. Seolah-olah semua kekuatan mereka telah disedot dari tubuh mereka, mereka bahkan hampir tidak bisa mengangkat tangan mereka. Ini terlalu mengkhawatirkan. Hari ini akan selamanya menjadi peristiwa yang menyiksa dan tak terlupakan bagi kita. Di sisi lain, Joseph dan yang lainnya menyodorkan dada mereka dengan bangga. Bagi mereka,
Levi adalah kebanggaan keluarga Garrison. Saat itu, Lauren sudah terisak-isak untuk waktu yang lama. Orang yang saya suka sudah menjadi jenderal yang perkasa, legenda seluruh bangsa. Orang yang saya suka adalah orang yang paling berkuasa di dunia, tak tertandingi dalam segala bidang. Penilaian saya tidak pernah salah. Orang yang saya suka adalah pahlawan. Zoe, yang selalu saya benci, sebenarnya adalah wanita paling bahagia di bumi. Oh, betapa aku menyesalinya. Lauren meratap keras saat air mata mengalir di pipinya. Dia tahu apa yang dia lewatkan. Dia juga mengerti bahwa dia tidak akan pernah layak untuk pria ini. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia habiskan atau seberapa berhasil dia tidak akan pernah setara dengannya, apalagi membuatnya menyesal. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dia capai dalam hidupnya. Kamu menerima hadiahnya, kan? Aku senang kamu bisa menemukan cinta. Levi tersenyum, mengambil sapu tangan dan menyeka air mata Lauren. Tentu saja, hadiah yang dia maksud adalah cinta abad ini. Ketika saya masih muda, saya tidak menangani kejadian itu dengan baik. Saya minta maaf untuk itu. Namun, sekarang setelah Anda menikah, saya benar-benar lega. Bersambung.